Selamat siang hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Gerald Renaldo Tandra. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, salam budaya. Kepada yang terhormat, para hadirin sekalian yang saya banggakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya ada di sini untuk menyampaikan pidato yang bertajuk kebebasan ekspresi di media sosial yang berpotensi menimbulkan hoax. Lahirnya internet membuat dunia terhubung, kontak, dan komunikasi yang membentuk interaksi sosial sudah berevolusi menjadi the next big thing dalam dunia teknologi dan komunikasi modern. Internet memudahkan manusia dalam mencari informasi, berita, mempelajari hal baru, serta memperkuat relasi dengan dunia luar. Lantas, hal tersebutlah yang membuat orang bebas mengemukakan pendapat atau opininya di internet. Dengan kemudahan dalam mengakses jejaring sosial, pertukaran ide atau gagasan relatif sangat nyaman dilakukan karena setiap orang bebas mengemukakan data-data dan identitas tentang dirinya. Akses dan kemudahan internet yang menjadi hak istimewa seluruh orang di dunia ini menjadi tolak ukur kemajuan berpikir manusia modern yang perlu mendapatkan atensi. Kebebasan berekspresi merupakan suatu hak yang dimiliki seorang manusia. Tidak peduli ras, agama, dan etnisnya, setiap manusia di muka bumi ini memiliki hak untuk bebas berekspresi yang ternaung dalam hak asasi manusia. Ekspresi sangat banyak rupanya, yaitu ekspresi dalam berpikir, berkeyakinan, menyebarkan informasi dalam bentuk gagasan atau ide, serta kritik yang konstruktif. Kebebasan berekspresi sangatlah penting. Apabila hal tersebut dicabut dari lingkungan sosial, maka martabat dan harga diri manusia tercabut keeksistensiannya. Atau dengan kata lain, manusia menjadi benda karena kekuatan atau kemampuan berpikirnya terbelenggu oleh keadaan sosial. Sosial media merupakan sebuah wadah sosial yang bersifat publik, yang artinya semua postingan, komentar, dan ulasan dapat dilihat oleh siapapun di seluruh dunia. Di era digital sekarang, penyampaian ekspresi di sosial media sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat global. Kebebasan ekspresi tersebut sangat beragam, dari penyampaian kegiatan atau rutinitas maupun ide-ide yang dituliskan melalui pipa-pipa media sosial. Seiring dengan perkembangannya pada teknologi informasi dan komunikasi, pipa-pipa yang digunakan semakin banyak dan bervariasi untuk menuangkan bentuk kebebasan ekspresi tersebut. Sebut saja Instagram dan Twitter. Di sana terdapat berbagai ekspresi sosial yang dituangkan oleh seluruh dunia. Dengan berkembangnya sosial media di seluruh dunia, hal tersebut menimbulkan berbagai masalah atau isu sosial. Terdapat segelintir oknum yang menyalahgunakan kebebasan ekspresi di media sosial. Masalah sosial tersebut adalah tentang penyebaran hoax di media sosial. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu, maupun April Mop. Tujuannya dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Sosial media merupakan ruang publik dan dapat diakses oleh seluruh dunia. Hal tersebut berarti apapun yang diposting di sosial media dapat dilihat oleh publik global. Kebebasan ekspresi setiap individu untuk memposting di jejaring sosial memang merupakan hak istimewa atau privilege perorangan. Namun, individu tersebut harus paham akan konsep publik ini. Postingan yang berbau hoax tidak seharusnya diposting di sosial media, karena jelas hal tersebut mengundang perspektif negatif dari publik tentunya. Kebebasan berekspresi harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan menghindarkan kemungkaran. Seseorang boleh berekspresi secara bebas, asalkan selalu menyebarkan kebenaran, tidak berlandaskan egoisme,
dan fitnah, serta tidak menghina keyakinan orang lain. Kebebasan berekspresi ini dituju untuk menjaga eksistensi kita, karena ekspresi itu adalah proses menyampaikan atau menyalurkan atensi kita untuk seseorang ataupun masyarakat. Dalam berekspresi, semuanya bisa mempertunjukkan diri seorang masing-masing, tapi ekspresi ini terhubung dengan namanya agama ataupun norma-norma sosial. Kebebasan seseorang untuk berekspresi memang suatu hak pribadi, namun kita juga harus memperhatikan apakah hak orang lain itu terampas atau orang lain itu terganggu. Sebagai manusia yang hidup di era digital ini, kemampuan dalam beradaptasi akan teknologi dan informasi harus selalu dikembangkan. Mengedukasi dan meningkatkan literasi tentang perbedaan berita benar dan berita hoax di sosial media akan menjadi poin yang sangat penting. Karena dengan hal tersebut, kita dapat menjadi pengguna sosial media yang cerdas. Walaupun media sosial memberikan kebebasan terhadap penggunanya, bukan pula bebas dalam berakhlak dan beretika. Selalu jaga kesopanan dan selalu bersikap menghargai terhadap sesama. Serta jangan pernah membuat tulisan yang berbau berita bohong atau hoax. Untuk itu, saya harap dengan pidato para hadirin akan lebih memahami dan tidak melakukan penyalahgunaan kebebasan ekspresi berupa hoax atau berita bohong. Sekian dari pidato saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Terima kasih.